Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Marani, mahasiswi dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Riau. Di dalam video ini, saya akan membuat tabel ANOVA dari data RAL faktorial atau rancangan acak lengkap faktorial. Saya akan membuat tabel ANOVA dengan cara menggunakan Microsoft Excel dan juga aplikasi SSPS. Nah, di sini saya sudah memiliki data RAL faktorial, yang dimana data tersebut memiliki dua perlakuan. Perlakuan pertama yakni volume air yang terdiri dari P1, P2, dan P3, dan perlakuan kedua adalah kedalaman tanam yang terdiri dari K1, K2, dan K3. Serta di sini kita memiliki parameter ulangan sebanyak 2 kali, dan hasilnya itu adalah perkecambahan biji sorghum. Nah, di sini saya memiliki dua data tabel. Ini datanya sebenarnya sama saja, hanya saya tabel yang ini akan saya gunakan pada aplikasi SSPS dan yang ini akan saya gunakan pada Microsoft Excel ini. Lanjut saja kita buat tabel ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Pertama-tama kita pilih data dan pilih data analisis. Lalu kita pilih yang ANOVA two factor with replication karena data kita ini adalah data RAL 2 faktorial. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita pada input rank kita drag dari sini sampai ke sini, yang totalnya tidak perlu kita masukkan. Lalu pada bagian rows per sampel itu dia pada baris ini ada berapa ulangan, itu ada 2. Lalu alfanya kita bikin 0,05. Lalu kita pilih output rank dan kita pilih ini lokasi tempat untuk memunculkan tabel ANOVA-nya. Bebas terah di mana saja, yang penting tempatnya kosong. Lalu kita klik OK. Nah, nanti tabel ANOVA-nya akan muncul. Yang mana tabel yang ini tabelnya ya? Yang ini. Dan seperti itu saja jika menggunakan Microsoft Excel. Untuk kesimpulannya nanti akan saya jelaskan di akhir. Langkah selanjutnya untuk mencari di aplikasi SSPS kita buka terlebih dahulu. Nih, kita masukkan yang ini ke dalam. Kita pindahkan satu-satu. Kita pindahkan semuanya. Ini datanya sudah kita pindahkan ya. Lalu kita ke variabel view. Tadi yang data pertama ini kita adalah perlakuan 1 yaitu volume air. Nah, kita buat di sana itu volume air. Pada SSPS kita tidak dapat menggunakan spasi, karena itu kita menggunakan garis bawah sebagai spasi. Lalu tadi yang sebelah sini adalah kedalaman tanah. Lalu yang ini adalah ulangan. Dan ini adalah perkecambahan. Yang ini pada label kita bisa tuliskan pada nilai values kita masukkan value 1 itu adalah P1, value 2 itu adalah P2, dan untuk value 3 itu adalah P3. Oke. Lalu untuk kedalaman kita pilih value 1 adalah K1, value 2 adalah K2, value 3 adalah K3. Lalu OK. Nah, untuk ulangan tadi ada 2 buah, maka kita buat value 1 sama dengan ulangan 1. Lalu untuk value 2 itu adalah ulangan 2. Oke. Terus OK. Nah, setelah itu kita kembali lihat ke analisis. Kita pilih univariate. Nah, di sini pada dependent variable kita masukkan hasil.
respon. Nah, ini yang kita masukkan. Kecampahan biji untuk faktor dependent variable. Lalu untuk fixed factor itu kita masukkan volume air dan kedalaman tanah. Lalu kita pergi ke model, kita pilih custom. Nah, kita pilih main efeknya terlebih dahulu, yaitu volume air, kita pindahkan, lalu kedalaman tanah kita pindahkan, lalu kita tambahkan interaction. Interaction ini caranya kita save ke bawah, lalu kita ke drag, lalu kita pencet ini, lalu untuk interaksinya. Nah, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tabel ANOVA-nya. Nah, baiklah, kita memasuki bagaimana cara menyimpulkan tabel ANOVA. Nah, perbedaan dari tabel ANOVA di SSPS dengan tabel Microsoft Excel adalah jika di Microsoft Excel itu ya terdapat F-tabelnya, jadi kita membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Jika pada tabel ANOVA di SSPS itu kita cukup melihat dari sheet yang sudah ditampilkan ini, karena dia tidak ada F-tabel yang ditampilkan. Nah, lalu bagaimana cara menyimpulkan ANOVA SSPS? Itu kita lihat sheet-nya. Nah, jika sheet-nya kecil daripada 0,05, maka dia signifikan atau beda nyata. Jika sheet-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak beda nyata atau tidak signifikan. Nah, begitu pula pada tabel ANOVA di Microsoft Excel. Jika F-hitung itu lebih besar daripada F-tabel, maka itu dia signifikan atau beda nyata. Jika F-hitung kecil dari F-tabel, maka dia tidak signifikan atau tidak beda nyata. Nah, lalu kita lihat di sini untuk pengaruh volume air, itu dia lebih besar, yaitu daripada 0,05, yaitu 0,778, yang artinya volume air itu dia tidak signifikan atau tidak beda nyata atau tidak memberi pengaruh terhadap perkecambahan biji sorghum. Nah, begitu pula kepada kedalaman tanah. Perlakuan kedalaman tanah ini dia memberikan nilai signifikan 0,578 yang dimana dia lebih besar daripada 0,05, yang artinya dia tidak signifikan memberikan pengaruh yang tidak beda nyata terhadap perkecambahan biji sorghum. Nah, kita lihat kembali itu pada interaksi volume air dan juga kedalaman tanah, dia memberikan nilai signifikan sebesar 0,599, yang dimana dia adalah lebih besar daripada 0,05, yang artinya kedua interaksi tersebut itu tidak kedua pengaruh tersebut atau kedua interaksi tersebut tidak ada dan tidak signifikan atau tidak beda nyata terhadap perkecambahan biji sorghum. Nah, jika kita menyimpulkan dari tabel Microsoft Excel, kita lihat pada tabel ini. Nah, jika kita lihat menggunakan tabel Microsoft Excel, sampel ini dia merupakan kedalaman tanah. Kita ubah aja ya kedalaman tanah. Dan sedangkan columns ini dia merupakan volume air. Dan untuk interaction ini, dia itu merupakan interaction dari kedalaman tanah dan juga volume air. Jadi, kesimpulannya untuk faktor kedalaman tanah itu dia memberikan F-hitung 0,58. Yang dimana itu lebih kecil daripada F-tabelnya, yaitu 4,25. Yang artinya perlakuan kedalaman tanah itu tidak memberikan pengaruh tidak beda nyata terhadap perkecambahan biji sorghum. Nah, begitu pula kita lihat pada perlakuan volume air itu F-hitungnya adalah 0,25. Dan F-tabelnya itu dia lebih besar, yakni 4,25, yang artinya perlakuan volume air ini dia tidak signifikan atau tidak beda nyata
terhadap perkecambahan biji sorghum. Dan juga kita lihat interaksinya itu dia juga sama seperti yang tadi, dia lebih kecil daripada F tabelnya, yaitu 0,75 dengan 3,63, yang artinya juga dia tidak memiliki interaksi terhadap kedua pelakuan tersebut, dan interaksi kedua pelakuan tersebut itu dia tidak signifikan atau tidak beda nyata terhadap perkecambahan biji sorghum. Nah, baiklah, sekian. Itulah video tutorial bagaimana cara membuatan tabel ANOVA RAL faktorial menggunakan aplikasi SSPS dan juga Microsoft Excel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.